Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung atau yang biasa disingkat BRSL. Yang kita bahas kali ini adalah tentang luas tabung. Anak-anak, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Anak-anakku, ini adalah bangun ruang sisi lengkung atau BRSL. Peta konsepnya adalah seperti ini. Jadi, bangun ruang sisi lengkung itu membahas tentang tabung, kerucut, bola ya. Tabung bentuknya seperti itu, kerucut, bola, begitu ya nak ya. Nah, dari tabung ini kita akan membahas bagaimana jaring-jaringnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang luas permukaan dan volume tabung. Kemudian menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bangun tabung. Nah, ini sama persis dengan kerucut ya. Jadi, tabungnya hanya diganti dengan kerucut. Kemudian bola. Tetapi pada bola tidak kita bahas tentang bagaimana jaring-jaringnya ya. Langsung yang kita bahas adalah menentukan luas permukaan dan volume bola. Begitu. Baru kemudian sama dengan yang lainnya, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan bangun bola. Begitu? Kita mulai ya dengan tabung. Tapi tabungnya yang kita bahas sampai luas permukaan saja. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas volumenya. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran, kalian masih ingat waktu SD ya? Keliling sama dengan 2πr. R-nya boleh diganti D ya, kan 2 kali R itu diameter kan? Jadi keliling sama dengan πd. Kemudian luas lingkaran itu πr kuadrat. Triple Pythagoras masih ingat? Apakah ini dipakai nanti? Ternyata ini dipakai nak. Triple Pythagoras 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29, masih banyak yang lain ya. Tapi kalau kalian hafal segini saja, itu akan sangat membantu. Kita akan lihat nih tabung di sekitar kita nih. Ada gelas yang berbentuk tabung. Kemudian juga ada nih tabung gas ya, berbentuk tabung. Ada lagi yang lain nih, cerobong asap pabrik. Bentuknya tabung ya. Kemudian ini, apaan yang tabung? Bambunya. Iya, bambunya juga tabung. Kemudian ini base-nya, base sumur ini. Kalau sumur kalian itu, kalau kalian punya sumur itu untuk membuat sumurnya, pembatasnya, dinding-dinding tanahnya menggunakan base sumur. Baiklah, unsur-unsur tabung apa saja sih? Nah, ini tabungnya misalnya ya. Kalau tabung ini kita buka, misalnya saja tabungnya ini terbuat dari kertas ya. Kita buka, kita gunting. Nah, guntingnya di bagian ini selimut tabung. Kemudian di bagian atas tabung atau tutup tabung dan alas tabung ini ya. Kita buka jadinya begini. Apa itu, Bu? Ya, itu nak. Ini tutup tabung ya, jadinya lingkaran. Bawahnya itu alas tabung, jadinya lingkaran juga kan. Kemudian kita gunting. Nah, jadinya persegi panjang. Itu selimut tabung ya. Atau begini, kalian misalnya punya buku atau kertas, coba dilingkarkan ya, dilengkungkan begitu, jadi tabung ya. Nah, tabung tanpa tutup dan tanpa alas, jadi seperti teropong. Nah, itu juga tabung. Jadi unsur-unsur tabung itu terdiri dari jari-jari tabung. Jari-jari tabung atau lambangnya R ya, itu adalah jari-jari lingkaran bidang alas dan tutup tabung tentu saja ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini nak, tinggi tabung. Ada tinggi tabung, lambangnya T, itu jarak antara bidang alas dan bidang tutup ya. Kemudian ada juga tuh nomor 3, yaitu sisi tabung. Sisi tabung itu adalah selimut tabung ya. Selimut tabung. Baiklah, ini. Nah, apa ini, Bu? Kita lihat ya. Menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung. Tadi kan ini adalah unsur-unsur tabung ya, Nak ya. Ada jari-jari. Kemudian ini adalah selimut tabung. Kemudian ada tutup tabung dan alas tabung. Bisa diperagakan begini.
situ sama dengan keliling lingkaran. Jadi panjangnya persegi panjang sama dengan 2πr dong. Iya betul. Jadi ini panjangnya gitu sama dengan keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran atau sama dengan 2πr. Jadi luasnya itu kan P kali L. Panjang kali lebar. Panjangnya diganti dengan 2πr. Ini panjangnya. Kemudian kali L. L-nya itu sama dengan T. Ini L sama dengan T. Jadi panjangnya diganti dengan 2πr. Lebarnya diganti dengan T. Jadi luasnya itu sama dengan 2πrt. Kemudian anak-anak, ini lingkarannya kalian tahu ya. Lingkaran itu sama dengan luasnya itu πr kuadrat ya. Jadi luas permukaannya itu apa? Luas permukaannya tentu saja luas persegi panjang ini ditambah dengan 2 kali luas lingkaran ya. Ditulisnya begini nak. Luas tabung, ini luas tabung sama dengan 2 kali luas lingkaran. Jadi kenapa 2 kali? Karena luas lingkarannya ada 2 ya. Lingkaran sebagai tutup dan lingkaran sebagai alas. 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ini. Ya Nana, jadi luasnya itu sama dengan 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ya. Luas lingkarannya itu kan πr kuadrat. Jadi 2 kali πr kuadrat bukan? Ya, ditambah dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang 2πrt, maka ditambah dengan 2πrt. Nah, biasanya itu supaya memudahkan menghitung, 2πr itu dikeluarkan. Nah, ini r kuadrat itu kan ini r kali r bukan? Ya, jadi nanti faktor dari 2πr ini kita keluarkan. Ya, jadi faktor yang sama dikeluarkan menjadi seperti ini. Ya, ini 2πr dikeluarkan sehingga suku awal itu tinggal r, suku yang kedua tinggal t. Ini adalah rumus dari luas permukaan tabung. Diingat-ingat ya nak ya, luas permukaan tabung adalah 2πr, r tambah t. Nah, ini ada contoh soal nak, mari kita selesaikan sama-sama ya. Baiklah, apa ini yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah R-nya Bu, betul. R-nya berapa? R-nya 7 cm. Apalagi? Ya, T-nya ini ya. T-nya tinggi tabung 10 cm. Kemudian kita menentukan apa? Luas permukaan. Maka seperti tadi rumusnya adalah 2πr r tambah t. Baik, kita langsung masukkan saja. Luas sama dengan 2 kali pi-nya. Ya, pi-nya itu boleh 22/7 bukan? Atau pi-nya itu sama dengan juga boleh 3,14. Kita menggunakan yang mana? Kita gunakan yang 22/7. Kenapa? Karena R-nya 7. Seperti itu ya. Ditambah 10. Jadi luasnya seperti apa? Ya, ini disederhanakan bukan? Ya, jadi yang sebelah sini tinggal 44 karena 2 kali 4 22. Berarti luasnya berapa ini 44 kali 17? Ada yang sudah menghitung? Ya, ada. 748. Jadi kita tulis bahwa luas tabung atau luas permukaan tabung sama saja ya. Itu sama dengan 748 cm persegi. Bagaimana dengan soal nomor 2 ini? Sebuah kaleng susu berbentuk tabung mempunyai diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Maka tentukan luas label kertas yang akan ditempel di bagian selimut tabung. Jadi bentuknya apa nak label kertasnya? Ya, persegi panjang, betul. Jadi kalau tabungnya dibuka, ini labelnya
berbentuk persegi panjang. Yang ditanya hanya labelnya. Alas dan tutupnya tidak ditanya ya, Nak. Oke. Kalau diameternya 10 cm, berarti keliling lingkarannya berapa, begitu kan? Ya, karena panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran. Baiklah, kita cari dulu panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Seperti itu, 2πr. Gitu, harus kita cari begitu. Lebarnya sama dengan T. T-nya tahu, Bu, 20. Kalau langsung rumusnya saja gimana? Luasnya itu kan panjang kali lebar atau 2πr T. Ingat? Ya, 2πr T ya. Sehingga luasnya karena diameternya itu 10, kita menggunakan 3,14 ya. Oke. R-nya berapa? Diameternya 10. Kalau diameter 10, berarti R-nya ya setengahnya dong. Seperti itu, berarti kali 5 kali 20. Sehingga luasnya adalah ini kali ini 10 ya, Nak ya. Kalau kita kalikan 2 kali 5 10. Ya, 10 kali 20 200 ya. 200 kali 3,14. Itu sama dengan 3,14 kali 2 kali 100. Jadi 6,28 kali 100 ya, 628. Begitu ya, Nak ya. Jadi luas apa? Ya, bukan selimut tabung kita nyebutnya, tapi label kertas, karena yang ditanyakan adalah label kertas. Kaleng susu ya. Oke, berapa, Nak? Ya, seperti yang sudah didapat, 628 cm persegi. Kita lanjut. Kalian diminta untuk menentukan luas permukaan tabung yang digambar ini ya. Apa saja yang diketahui? Ya, ada R 4 cm, kemudian ada T 10 cm. Bagaimana menentukan luas permukaan ya? Ya, masukkan rumusnya 2πr R tambah T ya. Ini tidak ada ketentuan, Nak. Pi-nya menggunakan 22/7 atau 3,14. Tidak ada ketentuan itu ya. Makanya kita bebas memilih. Ini R-nya 4 ya. Berarti biasanya kalau R-nya 4 karena tidak kelipatan 7, kita menggunakan 3,14. Kemudian R-nya 4. Lalu R-nya 4 ditambah 10 ya. Loh, kita lihat 4 tambah 10 itu 14, bukan? Ya, ini 14. Ini tidak ada tuh koma-koma isinya. Oh, ini boleh diganti nih, 3,14-nya menjadi 22/7. Jadi, kan ini R-nya 4 ya, Nak, tapi ini disederhanakan dengan ini. Dengan 4 tambah 10 tadi 14 ya. Jadi ini 2 kali 22 kali 4 kali 2. Ada yang sudah bisa menghitung? Ya, isinya 352 ya. Ini isinya. Bagaimana dengan nomor 4 ini? Ya, nomor 4, nilai T pada gambar tabung berikut adalah kalian diminta menentukan T-nya. Ini luas apa ini ya? Ya, ini adalah luas seluruh permukaan tabung, Nak. Jadi kita tulis saja luas seluruh permukaan tabung itu kan 2πr R tambah T, bukan? Ya, ini tidak perlu ditulis seperti ini ya. R-nya berapa, T-nya berapa, kalian langsung bisa lihat ke sini ya. Jadi L-nya kita ganti 120π, begitu ya, Nak? Ini L diganti ini ya. Oke. Kemudian ini 2π, pi-nya nggak diganti, Bu. Nah, di sini sebelah kiri sama dengan ada pi, sebelah kanan sama dengan ada pi. Nanti kita kedua ruas dibagi dengan pi. R-nya kita ganti berapa? R-nya kita ganti 5
Kemudian ini juga 5 R-nya. Kemudian T kita ganti dengan nggak tahu, Bu. Ya sudah, kita tulis saja begitu. Kedua ruas gitu. Kita bagi dengan pi. Ya, pi-nya kita coret gitu kan. Kedua ruas bisa dibagi dengan 10 loh. Kan ini 2 kali 5 itu 10 ya, Nak ya. Jadi kedua ruas bisa dibagi dengan 10. Jadi ini dibagi 10 begitu. Coret ya, ini juga dicoret. Gitu. Tinggal apa? Sebelah kiri sama dengan tinggal 12 kan? Sebelah kanan sama dengan tinggal 5 tambah T. Kemudian T-nya berapa? Iya, 12 kurangi 5 dong. Berapa? 7. Ada jawabannya? Ada. Nomor 5 ini anak-anak, luas permukaan tabung berikut bagaimana? Nah, ini kalau R-nya sih mudah ya, Nak. R-nya itu langsung saja. R-nya berapa? 6. Kalau T-nya itu loh, Nak. T-nya gimana? Nah, ini kan siku-siku di sini, Nak. Kalau ini siku-siku, 12, 15, berapa triple Pitagorasnya? 3, 4, 5, kelipatan berapa? Ya, kelipatan 3 ya. Jadi 5-nya kali 3, 15. Ini berarti 4 kali 3. Berarti di sini 3 kali 3, 9 ya. Tapi kalau kamu bingung, ya ini kan T-nya. Ya karena, baiklah, triple Pitagoras, ya T kuadrat sama dengan 15 ya. Yang sisi paling panjang berarti dikurangi 12 kuadrat. Berarti ini adalah 225 bukan? Dikurangi 144. Berapa itu 225 dikurangi 144? Ya, ini 1, ini 8 ya, 81. Berarti T-nya ya akar dari 81, 9 ya. Baiklah, T-nya 9. Kemudian R-nya 6. Berarti luas permukaannya ya seperti biasa. Kita tulis dulu luas permukaan tabung. Begitu ya. Oke, berarti luasnya sama dengan 2 kali pi-nya menggunakan apa? Menggunakan apa ya? 22/7 apa 3,14? Tidak diganti ya, karena di sini jawabannya dalam pi. Bukan? Ya sudah, pi-nya tulis saja gitu. R-nya 6. 6 ditambah dengan T-nya 9. Ini T ya. Baik, L sama dengan 12 pi. Di luar ya, yang di dalam 6 tambah 9, 15. Berarti 2 kali 15 dong. Berapa 2 kali 15? Betul sekali, 180 pi. Adakah jawabannya? Ada. Baik, kita lanjut ya. Misalkan terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi 2 bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan rumus untuk menghitung luas permukaan irisan tabung tersebut. Wah, bagaimana menghitungnya ya? Baiklah anak-anak, berarti kan luasnya itu kita menghitung luas lingkaran ya. Kenapa luas lingkaran? Karena di bawah ini ada setengah lingkaran sebagai alas. Di atas ada setengah lingkaran sebagai tutup ya. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran, luas satu lingkaran ya. Nah, ini anggap ini lingkaran. Luas lingkaran. Ditambah apa lagi? Ya, selimut tabungnya itu hanya setengah bukan? Hanya setengah. Jadi kita menghitung apa saja sih? Ya, kita menghitung, kita tulis di sini aja, Nak ya. Kita menghitung ini setengah lingkaran, bentuknya begini. Sebagai alas dan setengah lingkaran sebagai tutup, karena dilihat dari pinggir kelihatan jadi bukan setengah lingkaran ya. Sebenarnya ini adalah setengah lingkaran begitu kalau ditulisnya setengah lingkaran ditambah dengan setengah lingkaran lagi. Ya, begitu. Jadi satu lingkaran sebenarnya ya. Nah, ini. Kemudian selimutnya kalau dibuka itu menjadi setengah selimut.
Tidak satu selimut ya, setengah selimut gitu. Yang selimutnya. Kemudian satu lagi adalah persegi panjang ini. Yang ini gitu. Ini adalah persegi panjang kalau dibuat begitu. Ya nak ya, kalau yang ini itu kan selimut ya. Nah, kalau yang ini adalah persegi panjang. Persegi panjangnya apa dong? Ya, tadi di sini 2 kali luas setengah lingkaran, jadi luas lingkaran ya. Ditambah setengah kali luas selimut tabung ya. Oke. Kemudian ditambah apa? Ya, penampang irisannya nih. Penampang irisannya berbentuk persegi panjang. Dengan ini panjangnya 2R bukan? Atau diameter. Kemudian ini adalah tinggi tabung. Ini nulisnya ditambah dengan luas persegi panjang ya. Jadi luasnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran ya dari dulu sampai kapan adalah pi r kuadrat. Ini setengah dari luas selimut adalah 2 pi r t. Kemudian yang ini luas persegi panjang, panjang kali lebar ya 2R kali T, seperti itu ya. Jadi luasnya bagaimana? Ya, ini anak-anak, R kuadrat itu kan ada R kali R, bukan? Jadi bisa dikeluarkan apa ya? Pi ada di sini, pi ada di sini, tapi di suku ketiga tidak ada pi. R ada? Ada. Di suku pertama ada R, kedua ada R, ketiga juga ada R. R-nya kita keluarkan ya nak. Ya, R-nya yang R1 kita keluarkan. R-nya kita keluarkan sehingga di sini tinggal pi R, bukan? Ya. Ini apa? Oh, ini bisa dicoret atau disederhanakan menjadi tinggal pi dan T ya. Ya, tinggal pi kali T. Kemudian yang ini R-nya dikeluarkan tinggal 2T, bukan? 2T. Adakah isinya nak? Ada? Oh, bu, terbalik bu, ini pitanya di depan. Semua di depan pitanya. Oh ya, boleh. Setelah pitanya di depan, kemudian PR bukan? Kemudian 2T. Jadi yang mana isinya? Ya, betul. Yang B. Lanjut ya. Nah, nomor 7 ini, gambar berikut merupakan suatu magnet silinder ya. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari 2 lingkaran yang sepusat. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari 6 cm, sedangkan lingkaran yang lebih besar, jari-jarinya adalah 8 cm. Tinggi magnet yaitu T sama dengan 10 cm. Tentukan luas permukaan magnet tersebut. Bagaimana luas permukaan magnetnya ya? Ya, ini kan yang kita hitung yang abu-abu saja toh nak. R1 6, R2 8, T-nya 10, kita ingat-ingat itu ya. Jadi selimutnya itu ada selimut yang untuk lingkaran yang besar, yang di luar ya. Nanti ditambah dengan selimut yang lingkaran yang di dalam nak. Yang di dalam sini ya, jadi luas selimut tabung besar. Luas selimut ini tabung besar ditambah luas selimut tabung kecil ya. Kemudian ditambah apa lagi? Ya, Nana, ditambah ini base-nya ya, atau ini loh nak, arsiran yang ini adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, bukan? Ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Jadi ini penampangnya gitu, andaikan kita buat lingkaran. Kemudian di sini ada lingkaran satunya yang di dalam. Ya, lingkaran ini sepusat ya nak ya. Maksudnya pusatnya sama gitu. Nah, ini yang kita arsir, yang kita cari. Berarti bagaimana? Ya, luas lingkaran besar ini luasnya adalah luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil, begitu ya.
Maka di sini kita tulis luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran kecil. Baiklah, berarti luasnya bagaimana? Luas selimut tabung ya sama ya nak ya. 2 pi r t bukan? Ya, tapi R-nya R yang besar. T-nya T yang besar enggak? Oh, kalau T-nya sama bukan? Ya, ditambah 2 pi R R yang kecil kali T ditambah ya luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Ini R yang besar dikurangi pi R kuadrat juga, tapi ini R yang kecil. Begitu ya nak ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ya nak. Ini kita buat dalam pi saja, jadi pi-nya tidak dihitung. Jadi luasnya sama dengan 2 kali pi R yang besar, iya yang 8 ya, T-nya 10. Yang ini 2 pi R yang kecil 6, gitu T-nya 10. Kemudian yang ini pi R kuadrat, pi R yang besar 8 kuadrat ya, R yang kecil 6 kuadrat. Begitu baru kita selesaikan. Ini jadinya berapa? 2 kali 8 kali 10, ya 160 pi bukan? Ini yang ini, ya 120 pi. Yang ini 64 pi bukan? Dikurangi 36 pi. Seperti itu, jadi luasnya berapa tuh? Oh ya, ibu minta maaf nak, ini dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena ada alas dan tutup ya. Alas dan tutup kan, jadi kali 2. Jadi ini semua dikali 2. Jadi ini dikali 2 juga. Nah, ini kali 2 begitu ya. Jadi bagaimana yang 120 dengan 160 itu menjadi 280 pi. Begitu ditambah 2 kali ini 64 dikurangi 36 28 ya, 28 pi. Jadinya 280 pi itu ditambah berapa? 56. Jadi hasilnya luasnya sama dengan 336 pi. Jadi luas permukaan yaitu 336 pi. Semoga paham ya. Baiklah Nana, kita akhiri ya. Terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga. Kemudian nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.